Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Pagi, Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah alhamdulillah baik. kabar baik. Kita bersyukur masih dipertemukan walaupun melalui Google Meet karena kita belum diperbolehkan untuk tatap muka secara langsung. Tapi harapan Ibu, anak-anak tetap jaga kesehatan, selalu rajin cuci tangan dan menggunakan masker. Baik, sebelum mulai pelajaran, Ibu minta Mas Watila untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Watila sudah memimpin doa. Dan setelah selesai pelajaran, anak-anak jangan lupa untuk mengisi absen di Google Form. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita pagi ini yaitu melalui model pembelajaran Discovery Learning. Harapannya anak-anak dapat menganalisis transaksi keuangan perusahaan manufaktur, dan yang kedua anak-anak mampu mencatat transaksi keuangan perusahaan manufaktur. Sebelum mulai materi kita di pertemuan yang kedua ini, siapa yang bisa menyampaikan kepada kita semua apa yang sudah dipelajari minggu lalu? Saya, Ibu. Sulis. Pada pertemuan sebelumnya, kami belajar mengenai pengertian dan jenis-jenis laporan keuangan. Ya, jadi terima kasih Sulis sudah menyampaikan kepada Ibu dan teman-teman yang lain. Sekarang untuk pertemuan kita pada hari ini, kita lebih khusus membahas mengenai transaksi keuangan perusahaan manufaktur. Sekarang Ibu mau tanya dulu, siapa yang bisa menyampaikan kepada kita apa perbedaan antara perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Ibu. Ya, silakan Yung. Laporan keuangan perusahaan manufaktur hampir sama dengan laporan keuangan perusahaan dagang. Perbedaannya terletak pada bagian aktiva lancar di neraca dan harga pokok penjualan di laporan rugi laba. Ya, jadi benar sekali yang disampaikan Yumania. Jadi menyambung yang Ibu sampaikan tadi di awal bahwa pada dasarnya ketiga perusahaan ini memiliki laporan yang hampir sama. Jadi jenis laporan juga ada neraca, ada rugi laba, ada laporan perubahan modal. Hanya perbedaan mendasarnya ya pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur, bedanya yaitu pada neraca dan pada laporan laba rugi. Oke, baik, untuk lebih memperjelas, Ibu tampilkan PPT. Ini peta konsep mengenai materi yang kita pelajari pada hari ini. Jadi, memahami siklus akuntansi biaya. Jadi, perusahaan manufaktur yang ditekankan yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan, yaitu biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga biaya overhead pabrik. Sekarang kita lihat lebih detailnya bagaimana proses pencatatannya. Biaya bahan baku dicatat dalam jurnal umumnya seperti ini. Jadi misalnya di situ kalian lihat pada tanggal 1 Mei 2019 keterangan di situ persediaan bahan baku pada debit dan kas atau utang usaha pada kredit. Maksudnya bahwa apabila perusahaan membeli bahan baku, kalau secara tunai berarti dicatat sebagai kas pada kredit. Tetapi apabila dibeli secara kredit, berarti dicatat sebagai utang usaha. Kemudian kita lihat bagaimana pemakaian bahan baku. Jadi pemakaian bahan baku dalam proses produksi, contohnya 17.500.000
pada tanggal 10 Mei dicatatnya seperti ini, yaitu barang dalam proses biaya bahan baku pada persediaan bahan baku sebesar 17.500.000. Jadi ini pencatatan bahan baku. Kemudian ini biaya tenaga kerjanya. Kita lihat contoh transaksi perusahaannya, yaitu pada tanggal 30 Mei pembebanan gaji upah tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung sebesar 11.110.000 dan pencatatannya seperti ini. Kemudian ini biaya overhead pabriknya, yaitu pencatat biaya produksi tidak langsung, yaitu barang dalam proses biaya overhead pabrik pada biaya overhead pabrik sesungguhnya. Jadi ini materi ini masih terkait dengan materi pada kelas 11, jadi harapan Ibu anak-anak tidak lupa, karena ini kita sudah pelajari, jadi ini Ibu hanya memberikan pengingat kembali kepada anak-anak supaya bisa ingat kembali apa yang sudah kalian pelajari. Jadi ini kalian sudah di kelas 3, harapan Ibu semua materi yang dipelajari di kelas 1 atau kelas 10 dan kelas 11 itu harap selalu diingat. Kemudian nanti untuk tugas tertulis yang dikumpulkan, setelah ini Ibu akan memberikan tugas yaitu transaksi pada sebuah perusahaan manufaktur selama 1 bulan, dan tugas kalian yaitu untuk membuat jurnal umumnya. Bisa anak-anak? Bisa, Ibu. Oke. Siapa yang bisa membuat kesimpulan dari pertemuan kita hari ini? Saya, Ibu. Ya, Nurul, silakan. Pada dasarnya yang membedakan siklus akuntansi perusahaan manufaktur dengan Minyak mentah dan barang dalam proses dalam produksi perusahaan manufaktur sampai menjadi barang jadi yang siap dijual. Baik, terima kasih Nurul, kesimpulan yang sangat baik. Pada dasarnya, siklus akuntansi perusahaan manufaktur dengan perusahaan lainnya, perbedaannya yaitu pada proses penilaian dan penyelesaian persediaannya. Jadi, harus diingat bahwa ketiga jenis perusahaan tadi yaitu dagang, jasa, manufaktur, mereka memiliki perbedaan mendasar pada penilaian persediaannya. Dan yang berikut bahwa laporan keuangan pada perusahaan manufaktur itu mulai dari pencatatan biaya-biaya yang dikeluarkan, ada 3 biaya produksi tadi, biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead, dan sudah Ibu sampaikan tadi itu menjadi tugas kalian untuk mencari tahu dan menjadi bahan ajar secara pribadi di rumah masing-masing. Dan Ibu ingatkan untuk menyelesaikan tugas yang nanti Ibu share atau Ibu bagikan lewat WA grup kelas kita, dan batas pengumpulannya adalah sebentar malam jam 7. Ibu harap anak-anak bisa menyelesaikannya. Pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Kemudian Ibu minta Wati untuk memimpin doa penutup sebelum kita bubar. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Wati. Selamat pagi Ya, sama-sama, Ibu. semuanya. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi.